Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, jumpa lagi di channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang alif lam ta'rif, yakni alif lam yang kemudian dibagi dua, yakni alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Apa itu alif lam ta'rif? Alif lam ta'rif itu adalah alif lam yang bertemu dengan isim atau kata benda. Jadi ta'rif ini maksudnya adalah ma'rifah. Nah, sebuah kata benda itu ada dia tertentu dan ada dia tidak tertentu. Jadi sebelum dia dimasuki oleh alif lam, dia umum sifatnya. Masjid misalnya, itu semua masjid. Tapi kalau ditambah alif lam, al-masjid, maka masjidnya jadi tertentu. Masjid itu atau masjid ini gitu. Nah, ketika alif lam bertemu dengan huruf ini, ada bacaannya yang melebur dan ada yang tidak. Nah, yang pertama alif lam qamariyah. Nah, qamariyah kenapa disebut qamariyah? Karena itu berasal dari kata bulan. Jadi bulan itu sifatnya dia bisa sama-sama terlihat ketika berdampingan dengan bintang. Jadi alif lam itu disebutkan sebagai bintang. Sementara qamariyah atau qamar itu adalah bulan. Bintang itu tetap terlihat ketika ada bulan. Jadi alif lamnya tetap wujud dia, tetap dibaca dia ketika masuk kepada huruf-huruf yang disebut dengan huruf qamariyah. Dan dibacanya jelas, alif lamnya tetap dibaca dengan jelas. Makanya sering juga disebut dengan izhar qamariyah. Karena izhar itu bacaannya jelas, kemudian qamariyah itu adalah huruf-huruf qamariyah, huruf-huruf bulan tadi. Dengan adanya bulan, maka bintang tadi tetap ada. Alif lam itu tadi tetap dibaca dengan jelas. Sahabat Al-Quran, cara membacanya seperti yang saya uraikan, alif lam dibaca dengan jelas. Ya. Ciri khas dari izhar qamariyah atau alif lam qamariyah ini adalah adanya sukun pada alif lam itu. Adapun huruf-huruf qamariyah yang apabila dimasuki oleh alif lam ini tetap menyatu, tetap utuh dia, tidak melebur, ada 14, yakni hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Kalau disingkat dengan sebuah syair, dan itu terdapat dalam kitab Tuhfatul Atfal, bacaannya, ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Agar lebih jelas, maka kita ketengahkan contoh. Misalnya, la tufsidu fil ard. La tufsidu fil ard. Fil ard. Fil ada alif lam, kemudian berjumpa dengan hamzah. Ard. Fil ard. Jadi alif lamnya dibaca jelas, kemudian a-nya juga jelas. Jadi dia izhar jelas, dibaca jelas. Tidak ada melebur. Nah, kemudian contoh berikutnya huruf ba ya. Yakadul barq. Yakadul barq. Kadul barq. Al-barq. Alif lam bertemu ba. Alif lamnya, al-nya dibaca jelas. Dan tandanya ada sukun di atas alif lamnya. Lalu masuk huruf ba.
Contoh berikutnya huruf kaf ya. Wallahu muhitum bil kafirin. Bil kafirin. Jelas ya dibaca bil kafirin. Alif lam bertemu kaf. Lalu alif lam bertemu dengan fa misalnya. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Illal fasiqin. Al-fasikin. Alif lam bertemu fa. Fasikin. Berikutnya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah ini berasal dari kata syamsun atau matahari. Artinya matahari. Alif lam itu ibarat bintang, sementara huruf-huruf berikutnya yang masuk dalam huruf syamsiyah adalah matahari. Jadi bintang tidak terlihat ketika ada matahari. Lebur dia bersama matahari. Nah, begitulah cara membaca alif lam syamsiyah ini. Jadi alif lamnya lebur. Makanya dia dibaca idgham, memasukkan. Sering juga disebut dengan idgham syamsiyah. Jadi kalau tadi alif lam qamariyah disebut izhar al-qamariyah, maka ini disebut idgham syamsiyah. Adapun cirinya adalah bertasydid. Kalau alif lam qamariyah cirinya sukun, kalau ini cirinya bertasydid. Kenapa bertasydid? Karena dia memang idgham, dimasukkan alif lamnya ke huruf-huruf syamsiyah ini. Dan membacanya adalah dengan dileburkan atau diidghamkan. Jadi alif lamnya tidak dibaca, langsung tasydid ke arah huruf-huruf berikutnya. Sahabat Al-Quran, huruf-huruf syamsiyah ini ada 14 sama dengan huruf qamariyah, yakni selain yang qamariyah. Huruf-hurufnya yaitu ta, kemudian sa, shad, ra, ta, dot, zal, nun, dal, sin, ra, zai, shin, lam. Nah, ada syair yang biasa disampaikan untuk mempelajari ini. Bunyinya yakni tib summa sil rahman tafuz dif dha ni'am da'su adzan zur syarifan lil karam. Sahabat Al-Quran, selanjutnya kita masuk pada contoh alif lam syamsiyah. Yang pertama contohnya Ar-Rahmanir Rahim. Alif lam berjumpa dengan ra. Tidak dibaca Al-Rahman. Al-Rahim. Tidak dibaca begitu. Karena alif lamnya menjadi idgham, masuk ke ra-nya. Nah, ini disebut dengan idgham syamsiyah. Ar-Rahmanir Rahim. Selanjutnya huruf sin. Ala innahum humus sufaha. Humus sufaha. Jadi tidak dibaca humul sufaha. Lihat ciri-cirinya langsung ada tasydid atau syiddah itu. Jadi alif lam langsung ada sinnya, ada tanda tasydid. Dan alif lamnya tidak dibaca humul sufaha, tapi langsung sinnya. Humus sufaha. Berikutnya fi adhanihim minas sawa'iq. Minas sawa'iq. Bukan minal sawa'iq.
Selanjutnya, was-samaa'i wat-thariq. Ini dua-duanya malah sin dan ta. Tidak dibaca wal sama'i wal thariq, tapi langsung was sama, alif lam bertemu sin, kemudian alif lam bertemu ta. Jadi at-thariq, wat-thariq. Kemudian bertemu nun. Anin naba'il azim. Anin nabail. Anin naba'i. Jadi tidak anil naba'i, alif lam itu bertemu dengan nun, langsung dibaca nunnya. Nah, di sini, di ayat ini, an-naba ini, ada al-azim. Jadi ini dua-duanya ya. Yang pertama an-naba'i itu adalah alif lam syamsiyah, kemudian al-azim adalah alif lam qamariyah. Jadi alif lamnya jelas dibaca, kemudian ainnya juga jelas dibaca. Masing-masing jelas izhar dia, izhar qamariyah. An-naba idgham syamsiyah, al-azim izhar qamariyah. Nah, dalam Al-Quran banyak sekali contohnya. Sahabat Al-Quran, demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.